Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Angke Dwi Wulandari, NIM 6201111014, kelas BJKR 3B. Kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang pendidikan kesehatan tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Mau tahu materi apa aja yang ada pada materi pendidikan SMP? Berikut videonya. Oke, pada materi pendidikan kesehatan tingkat SMP, kita memiliki 3 submateri. Yang pertama yaitu aktivitas kebugaran jasmani, yang kedua pertumbuhan tubuh remaja, dan yang ketiga pola hidup sehat dan pola makanan yang sehat. Yang pertama, aktivitas kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya, tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Manfaat latihan kebugaran jasmani adalah: poin pertama, menurunkan tekanan darah tinggi. Poin kedua, meningkatkan kualitas hormon dan mencegah mengatur penyakit diabetes. Poin keempat, mencegah penyakit jantung. Dan poin kelima, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Dan yang paling intinya itu, manfaat latihan kebugaran jasmani ini untuk membuat diri kita sehat. Adapun bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani, yang pertama, aktivitas latihan kekuatan. Bentuk-bentuk latihannya sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas latihan kekuatan otot perut. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara sit up. Yang kedua ialah aktivitas latihan kekuatan otot lengan. Ini bisa dilakukan dengan cara push up ataupun menggantungkan diri ke tiang atau pull up. Dan yang ketiga, aktivitas latihan kekuatan otot punggung. Ini bisa dilakukan dengan cara back up. Dan yang terakhir yaitu aktivitas pembelajaran kekuatan otot tungkai, yaitu dengan naik turun bangku. Yang kedua, aktivitas pembelajaran daya tahan otot. Di antaranya ialah yang pertama, aktivitas pembelajaran daya tahan otot lengan dan bahu. Yang kedua, aktivitas pembelajaran daya tahan otot tungkai. Ketiga, aktivitas latihan daya tahan otot lengan berpasangan. Yang keempat, aktivitas latihan daya tahan otot lengan atau naik palang tunggal. Nah, ini bisa dilakukan seperti yang di awal, tetapi dilakukan secara berset, atau satu set itu bisa 10 kali ataupun lebih lama. Adapun yang ketiga, aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan ialah respiratocardiovascular endurance, yaitu daya tahan yang bertalian dengan pernapasan, jantung, dan peredaran darah. Poin yang pertama itu interval training lambat dengan jarak menengah, dan yang kedua interval training cepat dengan jarak pendek. Dan yang keempat, aktivitas latihan kelenturan atau fleksibilitas. Kelenturan atau flexibility adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu pada suatu persendian. Kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk aktivitas pembelajaran mengayun, memutar dan memantul-mantulkan atau menggerak-gerakkan anggota tubuh. Nah, yang terakhir, aktivitas tes kebugaran jasmani. Fungsi tes kebugaran jasmani terdiri dari 5 butir
tes dengan rangkaian butir tesnya, yaitu lari cepat 50 meter, angkat tubuh atau pull up selama 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Baring duduk atau sit up selama 60 detik, loncat tegak, dan lari jauh 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Yang kedua, bentuk-bentuk tes kebugaran jasmani. 1. Aktivitas tes lari cepat 50 meter. Yang kedua, aktivitas tes angkat tubuh. Dan yang ketiga, aktivitas tes baring duduk. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang pertama, yaitu tentang aktivitas kebugaran jasmani, ini sangat banyak manfaatnya. Ini bisa mencegah segala penyakit yang ada pada saat ini. Apalagi sekarang masanya pada heboh tentang penyakit COVID. Nah, kita dianjurkan untuk tetap olahraga, yaitu bisa dengan latihan daya tahan, otot, ataupun yang lainnya. Kenapa aktivitas kebugaran jasmani ini harus dilakukan? Karena ini bisa membantu pekerjaan kita agar efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Maksudnya itu biar tidak mengalami kelelahan yang sangat berat. Jadi karena kita sudah sering olahraga, jadi kita tidak mengalami kelelahan yang lebih lelah dari sebelumnya. Nah, masuk materi yang kedua, yaitu perkembangan dan pertumbuhan tubuh remaja. Perkembangan jasmani ini bisa dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor keturunan, yang kedua, faktor pembawaan, dan yang ketiga, faktor dari luar. Nah, untuk faktor keturunan, artinya bila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anak-anaknya juga besar-besar. Ataupun orang-orang terdahulu sebelum orang tuanya, kakek neneknya. Faktor kedua yaitu faktor pembawaan, artinya perkembangan seseorang sudah ditentukan oleh keadaannya selama di dalam kandungan. Dan yang terakhir, faktor dari luar yaitu keadaan gizi, gangguan kesehatan, dan rangsangan. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi interaksi dan keputusan-keputusan yang diambilnya setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Untuk umur 6-14 tahun, satu perkembangan jasmani biasa berkembang secara baik jiwa, emosional, sosial, dan intelektualnya. Dan yang ketiga itu kebutuhan, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi. Biasanya mereka yang dikatakan baik pertumbuhan dan perkembangannya, mereka yang mengalami untuk wanita menstruasi pada usia 12-13 tahun atau kelas 6 sampai kelas 1 SMP. Ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Ciri-ciri anak sehat: tumbuh dengan baik, tangkas, gesit, dan gembira, mata bersih dan bersinar. Yang kedua, tanda-tanda gangguan kesehatan. Untuk umum, kesan umum jelek, sikap tubuh yang buruk. Yang kedua, mata sering mengedipkan mata berair, banyak kotoran. Itu disebabkan oleh keseringan main HP. Dan yang ketiga, telinga berdengung-dengung atau peka. Dan yang keempat, tingkah laku gelisah, gerakan-gerakan tak terkendali. Yang bisa diambil dari materi yang kedua yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja ialah pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja itu bisa dialami atau bisa dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pertama keturunan, faktor kedua pembawaan, dan faktor ketiga faktor dari luar. Untuk faktor keturunan ini bisa terjadi dari orang-orang sebelumnya, misal dari kakek dan nenek dalam keluarganya, itu bisa membawakan keturunan yang berbeda-beda. Bisa misalnya kakek neneknya tinggi, dia tinggi gitu. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Ini lebih ditentukan dari selama dia di dalam kandungan ibunya. Itu bisa membawa sifat atau sikap. Dan yang terakhir, faktor dari luar. Ini bisa terjadi dari gangguan gizi, gangguan kesehatan, dan faktor lingkungan yang bisa membuat pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja itu tidak stabil ataupun
tidak bertumbuh dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, yang dikatakan tubuh remaja yang baik, pertumbuhan baik, bagus, itu bisa terjadi dari umur 12 sampai 13 tahun atau kelas 6 SD sampai SMP 1 untuk anak perempuan mengalami menstruasi. Lebih dari itu, dia harus segera cek ke dokter atau dia mempunyai penyakit. Begitu juga dengan yang laki-laki. Nah, untuk penyakit yang bisa terjadi dari pertumbuhan ini bisa terjadi umumnya itu tubuhnya itu tidak tumbuh sesuai dengan ketentuan umurnya, bisa dia lebih pendek tapi umur sudah tua. Nah, selanjutnya mata, karena anak-anak zaman sekarang pagi SMP lagi sibuk-sibuknya main HP, main game semua dari tingkat SD, SMP, SMA dan seterusnya main HP, jadi matanya itu bisa rabun atau kayak nengok orang itu sipit gitu. Nah, itu harus dikurangi. Nah, untuk yang ketiga itu ada penyakit pada telinga, itu bisa dia budek. Budek itu kayak apa ya? Kurang pendengarannya kurang bagus. Nah, begitu. Jadi untuk adik-adik nih, kakak-kakak SMP, dikurangi dan cari lingkungan yang baik agar pertumbuhan juga baik dan juga mengonsumsi makanan. Dan materi yang terakhir yaitu pola-pola hidup sehat dan makan sehat. Yang pertama, pola hidup sehat, memelihara kebersihan. Yang kedua, cara hidup yang teratur. Yang ketiga, menghindari terjadinya penyakit. Yang keempat, meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. Dan yang kelima, pemeriksaan kesehatan. Dan untuk pola makan sehat, bergizi dan seimbang, itu bisa membangun dan memelihara tubuh, memberi tenaga kepada tubuh dan mengatur proses faali tubuh. Pada saat pertumbuhan remaja ini sangat diperlukan agar pertumbuhannya sampai di masa dewasa, SMA dan seterusnya bisa berkembang dengan baik. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang pola hidup sehat dan pola makan yang sehat, itu manfaatnya. Jika kita mengalami pola hidup yang sehat, bisa memelihara kebersihan untuk diri kita, untuk cara hidup yang teratur itu bagaimana. Jadi kita bisa menyusun jadwal-jadwal kita itu dengan tertib. Kita harus apa duluan bangun pagi sampai kita tidur, apa aja yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya pola hidup sehat itu juga menghindari kita dari berbagai penyakit. Dan untuk pola makan yang sehat itu bisa membantu, seperti materi yang sebelumnya, bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan kita dan juga menjaga diri kita untuk tetap sehat dan bisa terhindar dari penyakit. Sekian video yang bisa saya paparkan tentang materi pendidikan kesehatan tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Semoga bisa diambil manfaatnya ataupun pengajaran yang baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk lingkungan dan orang-orang kita yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.